Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Aku ya. Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Flora Amanda dari PPKNA 2020 dengan NIM 1401620069. Sebelumnya, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi tentang eh, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP adalah identifikasi resmi yang diberikan kepada setiap wajib pajak di Indonesia. Setiap individu atau entitas bisnis yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak di Indonesia diwajibkan untuk memiliki NPWP. NPWP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang bisa disingkat sebagai DJP yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Nomor ini bersifat unik dan bersifat tetap untuk setiap wajib pajak. Oke, selanjutnya saya ingin membahas mengenai fungsi utama dari NPWP. Fungsi utama NPWP adalah untuk mengidentifikasi dan melacak kewajiban pajak seseorang atau perusahaan. Dengan memiliki NPWP, individu atau perusahaan dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan seperti membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, lalu melakukan transaksi keuangan yang melibatkan perpajakan, serta dapat juga menjalankan kewajiban administrasi perpajakan lainnya. Nah, kalau kita pahami pengertian dari NPWP, kalau kita pahami ketentuan pengertian dari NPWP, tentu kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya NPWP ini. Nah, kita juga perlu tahu lebih jelas terkait apa saja kegunaan dari NPWP tersebut. Oke, saya akan menjelaskan kegunaan NPWP sekaligus manfaat memiliki NPWP. Yang pertama, membayar pajak. NPWP diperlukan untuk membayar berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, lalu pajak pertambahan nilai atau yang bisa kita sebut sebagai PPN, dan pajak lainnya yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, NPWP diperlukan saat membayar pajak, baik secara langsung maupun melalui sistem perbankan. Nah, penerimaan pembayaran pajak terkait dengan NPWP akan digunakan untuk mengidentifikasi pembayar pajak dan memastikan pembayaran yang benar. Lalu pelaporan pajak. Yang kedua ada pelaporan pajak. Nah, NPWP diperlukan untuk melaporkan pajak penghasilan, baik sebagai pegawai maupun sebagai pemilik bisnis. Nah, NPWP harus disertakan dalam berbagai formulir pelaporan pajak seperti SPT atau surat pemberitahuan tahunan dan juga ada SPT masa atau surat pemberitahuan masa. Nah, yang ketiga itu ada transaksi keuangan. NPWP sering diminta saat melakukan transaksi keuangan tertentu, seperti membuka rekening bank, lalu mengajukan kredit, atau melakukan transaksi properti. Nah, lembaga keuangan dan pihak yang terlibat memerlukan NPWP untuk memastikan kepatuhan perpajakan. Nah, selanjutnya itu yang keempat, mendapatkan fasilitas perpajakan. Nah, beberapa fasilitas perpajakan seperti pengurangan pajak atau intensif pajak mungkin hanya tersedia bagi individu atau perusahaan yang memiliki NPWP. Nah, dalam beberapa kasus, individu atau perusahaan dengan NPWP dapat memperoleh fasilitas perpajakan tertentu seperti pengurangan pajak, lalu pembebasan pajak, atau intensif pajak lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, mengajukan pengembalian pajak. Jika seseorang atau perusahaan telah membayar pajak lebih dari yang seharusnya, mereka dapat mengajukan pengembalian pajak dengan menggunakan NPWP. Yang keenam, memenuhi persyaratan administrasi. Pendaftaran NPWP merupakan persyaratan hukum bagi individu atau perusahaan yang berpenghasilan di Indonesia. Nah, memiliki NPWP menunjukkan ketaatan terhadap aturan perpajakan dan membantu mencegah sanksi atau denda perpajakan. Nah, NPWP digunakan sebagai persyaratan administrasi dalam berbagai transaksi keuangan, seperti membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, mengikuti tender pemerintah, dan sebagainya.
Yang ketujuh, identifikasi identitas. NPWP juga dapat digunakan sebagai identifikasi diri dalam berbagai transaksi non-pajak seperti kegiatan bisnis, lalu kontrak kerja, atau keikutsertaan dalam lelang pemerintah. Nah, dalam mendapatkan NPWP, seseorang atau perusahaan harus mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau yang bisa kita sebut sebagai KPP. Nah, ini KPP terdekat gitu. Nah, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan dapat bervariasi tergantung pada jenis pajak yang bersangkutan. Penting untuk diingat bahwa NPWP merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak di Indonesia. Nah, tidak memiliki NPWP atau melanggar ketentuan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administrasi dan hukuman sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika Anda tidak memiliki nomor pokok wajib pajak di Indonesia, itu ada hal yang perlu kita perhatikan gitu. Yang pertama, pembayaran pajak penghasilan atau PPH. NPWP biasanya diperlukan saat kita ingin mengajukan pembayaran pajak penghasilan. Jika Anda tidak memiliki NPWP, Anda mungkin tidak dapat melakukan pembayaran atau klaim pengembalian pajak penghasilan. Nah, yang kedua, pekerjaan formal. Nah, banyak perusahaan meminta NPWP dari karyawan mereka saat mendaftar atau ketika menerima gaji. Jika Anda tidak memiliki NPWP, ini dapat menjadi hambatan dalam mencari pekerjaan formal. Nah, yang ketiga, pembukaan rekening bank. Beberapa bank mungkin meminta NPWP sebagai salah satu persyaratan untuk membuka rekening bank, terutama jika Anda ingin membuka rekening bisnis. Yang keempat, transaksi keuangan tertentu. Beberapa transaksi keuangan tertentu seperti pengembalian properti atau kendaraan bermotor mungkin membutuhkan NPWP. Nah, meskipun Anda tidak memiliki NPWP, penting untuk memahami bahwa memiliki NPWP di Indonesia merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, NPWP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk identifikasi pajak dan administrasi perpajakan. Nah, jika Anda memenuhi syarat untuk memiliki NPWP, disarankan untuk mengajukan permohonan dan mendapatkannya. Dan mendapatkannya, Anda dapat menghubungi kantor pelayanan pajak setempat untuk mempelajari prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan NPWP. Nah, baik, cukup sekian materi NPWP dan kegunaannya yang dapat saya jelaskan. Semoga yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang terdapat dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.